Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Paripurna Darul Aman yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu dan kesempatan dapat hadir di masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang ke masjid itu adalah orang yang takwa. Itulah dikatakan orang yang takwa itu orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang dimuliakan Allah. Itulah dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik bekal itu adalah takwa. Takwa itu adalah meninggalkan segala yang dilarang Allah, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat surah Al-Quran, ya, Al-Quran dalam surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu contoh untuk kita. Kenapa demikian? Kita dapat melihat ada 4 sifat Rasul, ya. Kenapa Nabi itu sukses? Ada 4 sifat Rasul itu yang melengket pada dirinya dan ini bisa kita contoh. Yang pertama, sifat Rasul itu adalah siddiq, jujur. Jujur ini dalam artian bahwa apa yang terucap dalam hati kita, kemudian apa yang terucap dengan lisan kita, itu yang kita kerjakan. Ini artinya jujur. Jadi kejujuran ini mendapatkan ridha Allah. Maka dari itu Rasulullah itu berdakwah di Makkah, berdakwah di Madinah, itu modalnya jujur. Jadi kejujuran ini sangat luar biasa. Maka dari itu apapun yang dilakukan Rasul itu adalah dia benar, jujur. Karena kejujuran ini akan membawa kebaikan. Kebaikan itu akan disukai manusia. Kemudian disukai manusia akan membawakan keberkahan. Keberkahan itu nanti akan membawa kita ke surga. Maka ini kejujuran. Maka dari itu jujur kita kepada diri kita. Jujur kepada keluarga kita. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti segala perbuatan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga di dalam hadis Rasulullah disampaikan, kita nanti tidak bisa bergerak di hari kiamat. Hatta yus'ala, sebelum kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Jadi kita di akhirat nanti tak bisa kemana-mana. Kalau digambarkan ada dalam sebuah hadis, di akhirat itu akan berkumpul nanti di yaumil mahsyar itu manusia. Mulai dari umat Nabi Adam sampailah kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat kita sekarang itu, manusia sekarang ini lebih kurang sudah mencapai 6 miliar. Berkumpul semuanya. Di situ kita dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu akan diteli satu-satu dari amal kita. Maka dari itu kalau kita nanti
melakukan perbuatan itu sesuai dengan hati kita dan ucapan kita, maka mudahlah kita mempertanggungjawabkan amal ibadah. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kejujuran ini kita bina, kita bangun, inilah kesuksesan yang dimiliki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak Nabi kita bergelar Al-Amin, orang yang sangat jujur. Jadi kalau sifat Rasul ini kita contoh, maka insya Allah kita sukses. Kita memimpin di dalam masyarakat, kita jujur, insya Allah sukses. Yang menolong bukan manusia, yang menolong itu Allah. Kalau pertolongan manusia itu hanya sifatnya temporer saja. Tapi kita bergantung dengan Allah. Kan banyak orang itu kan bergantungnya dengan manusia. Tapi kalau kita bergantung dengan Allah, dengan kejujuran kita, Allah yang menolong kita. Allah yang membantu kita. Kalau kita hanya masih bergantung dengan manusia, dengan kejujuran nanti seperti itu, akhirnya apa? Kalau dia tidak ada, bagaimana? Tapi yakinlah kita, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya upaya kita, tidak ada kemampuan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kejujuran. Maka dari itu kita diminta jujur. Kalau kejujuran ini sudah ditanamkan sejak awal, Masya Allah, sangat luar biasa. Mulai ditanamkan dari anak-anak di rumah, kemudian anak-anak di sekolah, maka insya Allah akan aman semua. Kami dulu pernah di sekolah bikin warung jujur. Bangkrut Pak, sebulan habis. Iya. Kan waktu itu ada tren, oleh Mendikbud dibikin, melatih anak-anak kejujurannya, dibikin warung jujur. Bikinlah satu pojok, goreng pisang diletakkan aja satu tempat, bakwan diletakkan satu tempat, kemudian di situ tulis 500 atau 1000, letakkan di situ tempatnya, habis, ya, tak ada untung Pak, bukan untung lagi, habis, itu, habis Pak, itu nak sekolah itu. Jadi inilah kadang-kadang kejujuran tak ada. Nah ini. Kan tak enak kita umpamanya kita tak jujur dalam keluarga ya. Maaf ini, maaf aja. Kita tak jujur bekerja. Kalau tak jujur bekerja kan hasilnya enggak halal Pak ya. Setuju kan kira-kira ya. Kita tak jujur bekerja, hasilnya kan tak halal kan. Tahu-tahu hasil tak halal ini kita makan, dimakan anak kita, dimakan istri kita, gimana rasa kita? Enak ada kira-kira. Berkeringat-keringat anak kita makan. Semangat dia makan. Dari hasil tak kerja tak jujur kita. Tak usahlah saya bilang korupsi terlalu besar ya. Iya kan? Itulah kalau di sekolah selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan guru. Kalau masuk jam mengajarlah kita. Iya, umpamanya diberikan mengajar satu hari itu, katakanlah 2 jam, 45 menit kali 2. Atau umpamanya satu minggu, umpamanya 24 jam. Tahu-tahu kita masuk terlambat, pulang keluar cepat, kan tak jujur tu kan? Sedangkan honornya tak boleh kurang. Kan paham tadi Pak ya? Ini. Inilah mungkin kata Rasul itu, fawailul mutawaffifin, neraka willah bagi orang yang tak jujur. Kenapa? Kita nikmati itu. Ini. Itulah selalu saya sampaikan, jangan sampai ini ada pada diri kita. Ini. Apalagi maaf kita di sempat umpamanya di rumah sakit tak jujur. Kan bahaya kan? Nah, seharusnya operasi, seharusnya tidak operasi, dioperasi kan? Bahaya tuh. Kan berbahaya tuh. Ini. Apalagi kadang-kadang tak jujur kita itu, kita tanda tangani apa nama itu, kwitansi fiktif, akan bahaya tuh. Dikemanakan uang itu Pak? Dikemanakan uang itu? Nah ini, itulah selalu saya bilang, banyak kadang-kadang di depan mata kita. Ini maaf ini, mudah-mudahan tak ada kita di situ.
Di depan mata kita kadang-kadang ada orang-orang yang money laundry. Waktu mudanya dia segala hal macam dikerjakan. Kemudian dialihkan kekayaan itu dengan umpamanya satu usaha. Usahanya meningkat. Dari situ dia dapatkan. Gimana itu? Kan susah itu mempertanggungjawabkan. Nah, maka dari itu ini berbahaya. Jujur ini memang harus kita miliki. Jadi modal kita ini jujur. Kenapa Rasulullah SAW sukses? Salah satunya Allah bantu karena Nabi kita itu jujur. Nah ini. Jadi Pak Ibu yang Allah muliakan. Kadang-kadang kita merasa sukses itu hanya usaha kita. Bukan. Kadang-kadang kita sukses itu dengan bantuan orang lain. Bukan. Itu karunia Allah. Kalau gagal itu kebodohan kita. Kalau sukses itu adalah karunia Allah. Nah, ini jangan salah set kita. Karena ada orang sombong itu. Karena dia sukses. Ini usaha saya. Ini kerja saya. Ada kayak gitu. Kalau dia sukses, itu adalah karunia Allah. Kalau dia gagal, itu kebodohan dia. Nah, di situ letaknya. Jangan dibalikkan. Kalau gagal umumnya Allah tidak sayang dengan saya, bukan. Bukan. Gagal itu adalah kebodohan kita. Kalau sukses itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita ingin ditolong Allah, salah satunya kita ikut sifat Rasul, yaitu jujur. Yang kedua, setelah siddiq jujur tadi, Rasulullah itu mempunyai sifat amanah. Amanah ini dalam artian bahwa dipercaya. Apa yang Allah amanahkan kepada kita? Allah amanahkan kepada kita diri kita. Yang pertama apa Allah amanahkan? Allah amanahkan diri kita. Kenapa diri kita Allah amanahkan? Karena kita ini punya dua unsur. Apa unsur pertama? Ada namanya ruh, ada namanya jasad. Maka dengan itu, amanah dengan diri kita ini, Allah minta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amanah itu adalah diri kita ini, kita bawa untuk beribadah. Diri kita ini kita bawa untuk beribadah. Itu amanah Allah. Maka dari itu yang wajib jangan tinggal. Sholat 5 waktu itu yang wajib jangan tinggal. Karena itu ada, semuanya adalah diberikan kepada diri kita, diamanahkan. Wahai manusia, manusia itu kan kita. Bukan dibilangkan wahai ruh manusia, tidak. Wahai manusia kita, aku amanahkan kepada kamu melaksanakan ibadah sholat. Jadi amanah. Jadi diamanahkan kepada pertama itu diri kita. Jadi diri kita ini kita bawalah dia ruku, kita bawalah dia sujud, kita bawalah diri kita ibadah. Nah ini. Itu kenapa kita selalu tidak meninggalkan sholat. Karena itu adalah amanah untuk diri kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian amanah yang kedua, yang ada di permukaan bumi ini diamanahkan untuk kita. Yang ada di langit dan ada di bumi ini diamanahkan kepada kita. Kata kalau umpamanya kita seorang suami, diamanahkan kepada kita istri. Istri itu kita jaga. Minimal yang kita berikan itu kan hanya 5 kepada istri kita. Kita berikan kepada istri kita itu dia setelah diamanahkan. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku si Fulan bin si Fulan dengan maharnya sebentuk cincin emas tunai. Kita jawab, aku terima anak kandung bapak dengan maharnya sebentuk cincin. Itu amanah sudah kita terima. Maka amanah itu kita jalankan. Yang pertama, berikan kepadanya makanan, berikan kepadanya pakaian, berikan kepadanya tempat tinggal, berikan kepadanya pendidikan, berikan kepadanya perhatian. Nah ini, itu kan kita kena amanah itu.
Lain lagi setelah nanti ada anak. Anakmu merupakan amanah. Tambah lagi tanggung jawab amanah kita. Ini amanah. Tambah lagi nanti ada diberikan kepada kita kerja. Kerja itu amanah. Tambah lagi diberikan umpamanya, diberikan apa, itu amanah. Maka dari itu, amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulah. Tepati janjimu, karena janji kamu itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nanti kalau kita memilih, pilihlah pemimpin yang amanah. Minimal setelah itu kita pilih, kita doakan dia. Nah, jangan karena harta, jangan karena disogok, mama karena dapat baju kaos. Ya, pilih yang amanah. Apalagi kita maaf ini mendapatkan apa nama itu? Apa nama itu sogokan apa itu? Ya, serangan fajar ya. Ar-ra'si wal murtasi finnar, yang disogok dan yang menyogok sama-sama masuk neraka. Apalah artinya duit 500.000? Orang datang ke rumah, Ustaz berapa milih di rumah? Saya bilang milih di rumah itu 7, dia bilang. 7 kan milih Pak. Saya, istri saya, anak perempuan saya, suaminya, kemudian anak laki-laki saya, kemudian anak laki-laki saya satu lagi, yang terakhir anak saya yang kelas 3, yang kelas 2 SMA sekarang. Kok kali 300.000 berapa itu Pak? 21 kan? 2 juta sudah saya ada terima, 2 juta. Saya makan uang sogok untuk apa? Untuk apa? Kan ini kan? Untuk apa? Gara-gara 300.000, kalau katakanlah 7 orang kami, saya terima itu. Masya Allah. Tak bisa kita taubat. Karena dengan sogokan itu ar-ra'si wal murtasi finnar. Karena menyogok itu bukan dosa, tempat langsung dia. Itu jalan bypass dia. Itu kita pikirkan. Maka dari itu yang amanah, amanah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya bukan menakut-nakuti, begitulah agama. Agama itu begitu. Jadi amanah. Jadi kalau sudah kita amanah kepada diri kita, amanah kepada keluarga kita, amanah kepada anak-anak kita, maka Allah akan mudahkan semuanya. Allah mudahkan. Allah mudahkan semua. Kenapa Allah mudahkan? Yang menolong itu Allah. Yang menolong itu Allah. Nah, itu. Kita kan hanya diminta hanya berusaha Pak. Dalam dunia ini carilah ayat, carilah hadis. Manusia itu hanya diperintahkan untuk berusaha. Tidak ditentukan hasil. Kita disuruh berusaha. Bertebaranlah kamu di permukaan bumi. Cari rezeki Allah. Cari rezeki Allah. Kan gitu aja. Yang dilarang itu kita bermalas-malasan. Tidur-tiduran itu yang dilarang. Usaha, bekerja. Yang menentukan itu Allah. Nah ini. Yang menentukan Allah. Tapi kalau sudah Allah ridho dengan kita, apa payahnya dunia ini? Tak ada yang payah. Karena Allah ridho. Yang ketiga, sifat Rasul itu adalah tabligh. Dia sampaikan. Sampaikan kebenaran. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Nah, ini. Dalam konteks Islam, menyampaikan kebenaran itu adalah wajib. Hanya saja, sampaikanlah kebenaran itu dengan cara yang benar. Itu aja bedanya. Umpamanya saya, katakanlah saya ini ustaz. Kemudian ada orang di jalan yang saya kenal dia sudah tua dengan saya. Sholat maghrib, dia masih main poli. Saya ngomong pada dia, Bapak ini sudah tua, sholat maghrib pun Bapak lalai juga. Tak sadar Bapak, pasti Bapak itu marah dengan saya. Kenapa? Benar saya sampaikan, cara saya salah. Nah, ini.
Itulah kadang-kadang di rumah kenapa anak marah dengan kita, di dalam masyarakat kenapa marah masyarakat dengan kita, di WA kenapa kadang-kadang WA marah dengan kita, orang marah dengan kita. Kenapa? Salah menyampaikan. Benar, tapi caranya salah. Maka dari itu di dalam Quran diatur qaulan ma'rufa. Kalau ngomong kamu, ngomong yang baik. Qaulan syakila. Kalau kau ngomong kamu, ngomonglah lemah lembut. Atau qaulan jadida. Kemudian kalau kamu ngomong tegas tapi pasti. Jangan bertele-tele. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan ini. Ini dalam kenapa Nabi kita itu sukses? Salah satunya tadi yang ketiganya dia bersifat tabligh. Yang keempat, kenapa Nabi kita itu sukses? Nabi kita itu adalah fatonah, cerdas. Cerdas ini bukan karena sekolah, Pak. Cerdas ini bisa memberikan solusi. Datang sahabat kepada Rasul. Celaka saya ya Rasulullah. Celaka saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mengapa? Saya ya Rasulullah di siang Ramadan ini bersetubuh dengan istri saya. Kata Rasulullah, kok bisa? Itulah ya Rasulullah. Nafsu saya tak bisa saya tahan. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu dikenakan kafarat. Puasa selama 60 hari. Jangankan 60 hari Rasul, 30 hari tak lepas. Maka itu. Kalau begitu kata Rasulullah, puasa setelah itu beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya orang miskin tak ada yang bisa saya beri. Nah itu. Jadi puasa dia tak bisa. Kemudian memberi makan 60 orang miskin dia tak bisa. Kalau gitu ditanya Aisyah, apa ada di belakang? Ada kurma. Kalau begitu kurma ini satu onggok ini, katakanlah umpamanya 10 kilo ini, kasih pergi pulang kamu ke kampung, kasihkan kepada orang-orang yang miskin di sana. Ya Rasulullah, di sana tuh saya yang paling miskin Rasul. Kalau gitu bawa aja lah. Itu kan solusi artinya kan itu. Cerdas dia. Ini memberikan solusi. Cerdas itu adalah memberikan solusi. Itu. Kalau umpamanya dia cerdas, wah ini salah ini salah ini. Terus gimana? Itu bukan solusi. Itu kan. Jadi cerdas itu memberikan solusi. Inilah sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam Al-Quran surah Al-Ahzab tadi kita sampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu adalah contoh tauladan yang baik. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan sifat ini ada pada diri kita dan pada anak kita dan pada keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.